wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga senantiasa memuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan dan keislaman kita. Dan keimanan dan keislaman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Salah satu perbuatan yang hari ini kita lakukan adalah kita bisa bersama-sama sholat berjamaah dan juga bersama kaji, berada di majelis ilmu dan kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencoba untuk memahami dan menjadikan itu sebagai panduan di dalam hidup. Ini satu kesyukuran yang ini luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan untuk yang seperti kami. Hari ini kita akan membahas tentang ini ayat dari surat Al-Baqarah 178 dan 179. Hari ini kita berbicara tentang kisos. Jadi di ayat 178 dan 179 itu bicara tentang kisos. Kisos itu hukum dan hukum Islam yang kita hanya mendengar kata-katanya, tapi tidak pernah melaksanakannya. Karena memang saat ini walaupun kita sebagai negara itu merupakan negara dengan komunitas muslim terbesar, tapi hukum yang kita pakai itu bukan hukum Islam. Yang kita pakai, hukum yang kita pakai sekarang ini adalah masih hukum di dalam negara, masih pakai hukum positif. Tidak ada salahnya, bahkan satu kewajiban tahu belajar tentang hukum Islam. Setidaknya kita itu mempunyai keinginan ke arah sana, atau setidaknya kita tuh beristighfar karena belum bisa menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun ya, karena adanya halangan atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau pernah mendengar tentang kisos, itu ayatnya di sini, ayat 178 dan ayat 170. Atau mungkin yang pernah haji atau umrah di Jeddah itu dulu ada masjid yang orang-orang Indonesia itu disebutnya masjid kisos. Sekarang sudah tidak begitu populer lagi karena yang dulunya kisos itu dilakukan di situ, sekarang sudah tidak ada. Karena secara ini gelombang internasional, negara-negara di seluruh dunia ini arahnya adalah meniadakan hukuman mati. Bahkan tidak hanya hukuman mati yang pakai kisos, tapi seluruh hukuman mati itu ditentang oleh ini komunitas internasional. Indonesia itu melakukan eksekusi hukuman mati yang terakhir itu tahun 2016 waktu para bandar narkoba dari itu dieksekusi satu kelompok dengan kredit
waktu itu, dan ada 4 orang dari warga negara asing. Saya tahu persis karena saya ada di sana. Itu saya tambahkan menjadi salah satu yang saya lakukan adalah mendampingi diplomat asing untuk menyaksikan, untuk memastikan bahwa Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap warganya yang sesuai dengan hukum Indonesia. Itu masih ada hukuman mati. Tapi sejak tahun 2015 sampai hari ini memang setelah Indonesia saat itu melakukan eksekusi terhadap para bandar, belum protes dari luar negeri besar. Jadi saya ini sebagai saya di kantor mendapatkan protes dari komunitas internasional untuk upaya Indonesia. Kemudian sampai hari ini belum ada lagi pelaksanaan hukuman mati. Tapi secara hukum Indonesia itu masih menganut, masih ada pelaksanaan. Di secara komunitas internasional itu arahnya adalah meniadakan hukuman mati. Nah, di dalam hukum Islam, hukuman mati itu disyariatkan. Nah, ini ada ayatnya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini apa namanya? Diingat atau dijadikan satu tanda ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan iman. Iman itu secara literal kan ini percaya, yakin. Tapi ternyata iman itu tidak hanya cukup dengan keyakinan. Maka ketika ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu siap-siap saja nanti di belakangnya akan ada satu pekerjaan yang harus dilakukan, atau ada satu kewajiban yang harus dijalankan. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, sama persis ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, sama persis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Kutiba alaikum maknahu fil Quran furidu alaikum. Furidu diwajibkan alaikum terhadap kalian semua. Jadi menjalankan hukum qisas itu yang wajib. Selain kita tidak menjalankan, mempelajari aja kita tidak. Ya, ini satu fenomena ya sebenarnya. Kalau melihat teori gunung es, kalau fenomena yang terlihat di atas itu kecil, maka sebetulnya permasalahannya lebih besar dari yang tidak terlihat. Fenomena gunung es itu yang muncul kelihatan sedikit, tapi sebetulnya masalahnya yang tidak terlihat itu luar biasa besar. Masalah hukum di Islam juga seperti itu. Fenomena yang terlihat adalah tidak berjalan. Tapi masalah yang sesungguhnya adalah dominasi dari peradaban. Peradaban Islam saat ini berada di bawah dominasi peradaban lain, sehingga hukumnya itu tidak mengikuti arah dominasi. Dan orang-orang Islam juga mayoritas bahkan
mungkin tidak memahami tentang hukum-hukum di dalam Islam. Sementara ini disebut ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu, kutiba diwajibkan alaikum terhadap kalian semua apa diwajibkan al-qisas. Apa itu qisas? Al-qisasu ayyuf'ala bihi mithla fi'lihi. Ayyuf'ala qisas artinya ayyuf'ala bihi diberlakukan kepada orang mithla fi'lihi sebagaimana dia melakukan terhadap orang lain. Itu qisas. Kalau dia pukul kepala, qisas itu adalah dipukul kepalanya juga. Itu jadi diberikan perlakuan sebagaimana dia melakukan. Itu qisas. Jadi qisas artinya bukan di apa istilahnya itu dibunuh atau apa, bukan. Qisas itu artinya diberikan perlakuan sebagaimana dia melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan terhadap orang lain. Itu qisas. Di ayat ini alaikum al-qisasu, qisas dalam hal apa? Fil qatla. Fil qatla. Di dalam pembunuhan, di dalam hal pembunuhan. Jadi kalau orang melakukan pembunuhan, maka qisasnya adalah dia juga diperlakukan yang sama. Pembunuhan ini kalau berbicara tentang hukum itu kita harus pas di dalam memberikan definisi. Nanti apa itu yang disebut dengan pembunuhan? Jadi supaya kita tidak berdebat dalam istilah apa itu pembunuhan. Pembunuhan itu adalah proses menghilangkan nyawa seseorang. Itu kalau orang melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, maka qisasnya adalah nyawanya harus dihilangkan. Itu qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-qatla wal qatla jamu qatilin, dimana maqtulin. Qatla, kata-kata qatla itu jamak, bentuk jamak dari kata-kata qatil. Qatil itu artinya yang dibunuh. Jadi kalau ada yang dibunuh, maka di situ akan ada pemberlakuan hukum, yaitu qisas. Qatil, kata-kata qatil itu artinya makhluk yang dibunuh. Nah, kata-kata qatil itu dalam bahasa Arab itu mau laki-laki mau perempuan bahasanya sama. Rajulun qatilun, imra'atun qatilun. Jadi sama-sama. Dalam bahasa Arab itu biasanya kalau laki-laki atau mudzakkar dan muannats itu beda. Misalnya mudarrisun itu artinya guru laki-laki. Kalau guru perempuan itu bahasa Arabnya harus mudarrisatun, ada tanda-tandanya gitu. Itu tanda-tanda bahwa dia muannats atau perempuan. Nah, kata-kata qatilun itu laki-laki dan perempuan sama. Jadi nggak ada kata-kata qatilatun gitu. Jadi ini jamaknya itu qatla. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu kan. Ini dalilnya cuma segini aja. Jadi sangat ringkas. Tapi berat sekali bilang. Kita nggak tahu ya sudah berapa lama hukum ini diabaikan oleh umat Islam. Wallahu kalau itu dianggap sebagai satu risalah, satu kewajiban. Berarti secara kolektif kita terkena dosa semua. Makanya kalau ada orang nanya kita sehari loh
disuruh istighfar sampai 100 kali itu dosa apa saja. Ini dosa ini kita juga kena. Ada dosa kolektif. Kalau fardu itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang sifatnya kolektif. Kalau kita memahami kan sebenarnya fardu kifayah adalah fardu yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian seluruh yang lain yang tidak mendapatkan dosa. Biasanya definisinya kan kayak gitu. Itu memang definisi. Tapi kalau kita memahami jangan hanya sebatas itu. Sebagai umat Islam ketika mendengar kata-kata kifayah itu adalah satu risalah kolektif yang harus dijalankan secara bersama-sama. Tapi kalau sudah diwakili oleh orang, ya kita dosanya sudah tidak. Tapi selama itu masih belum ada yang melakukan, maka seluruh umat Islam itu kena dosanya. Makanya ini satu hal yang patut menjadi perhatian. Sembari kita belajar tentang hukum, tapi saat yang sama mindset kita dibuka tentang komunikasi masalah peradaban itu tadi, sehingga kita punya keinginan supaya peradaban umat Islam itu muncul kembali dan kita bisa menegakkan hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi Muslim hari ini sebetulnya tidak baik-baik saja. Kalau kita masuk ke dalam dunia pemikiran konstelasi global, ada namanya persaingan peradaban, dan itu imbasnya ya seperti itu. Kalau kita hanya berpikir lokal, ya mungkin nggak bisa mencerna hal-hal seperti ini. Tapi ya kita sebagai orang yang karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan menjadi pelajar, bahkan sampai kuliah, sarjana S1, S2, S3, S3, itu harusnya mempunyai ya kita di cara berpikir yang lebih luas. Walaupun kita di sini, tapi juga mempunyai pemikiran yang luas dan kolektif, sehingga kita ini ketika berjumpa dengan saudara-saudara kita Muslim dari belahan dunia yang lain, itu kita bisa bertukar pandangan. Maka jangan heran bahwa Islam itu mensyariatkan haji atau umroh itu sebetulnya untuk mempertemukan ide salah satunya. Ide dalam umat Islam sebetulnya itu bisa bertemu di situ dan akhirnya terjadi satu momentum yang baik bagi ini pembangunan terhadap umat Islam. Di zaman Belanda, orang itu kalau pulang dari Mekah haji itu diberi gelar, ya. Dan itu tidak populer sebetulnya di negara-negara Arab, itu tidak populer orang itu atau bahkan ditulis haji siapa ya. Itu hanya di Asia. Jadi nggak ada komunisan seperti itu. Atau bahkan ada cerita nggak dipanggil hajinya marah. Padahal pada sejarahnya sebetulnya Belanda itu memberikan tanda orang-orang yang pernah keluar dari Indonesia terus dia haji itu jangan-jangan nanti pemikirannya berubah revolusioner. Cara Belanda itu saja pintar itu memberi tanda beda haji. Nah, orang-orang yang diberi gelar haji itu sebetulnya memudahkan Belanda untuk ngawasi. Jadi itu bukan gelar yang sangat positif, tapi itu justru bagaimana cara dari Belanda yang sedang menjajah kita saat ini memberikan tanda orang-orang disebut haji itu setelah pemikirannya bertemu dengan orang-orang Islam dari seluruh dunia melawan Belanda apa tidak, itu sejarahnya. Maka sebutan haji itu tidak populer tempat lain, tapi di Indonesia sangat populer. Itu terkait dengan tradisi penjajahan saat ini.
Dan memang kalau kita melihat ke belakang, salah satu yang melemahkan umat Islam di Indonesia itu ya dari penjajahan itu. Dulu Belanda pernah mengirim namanya Samuel Boyo, itu ahli dalam hukum Islam, tapi dia tidak Islam atau dalam dunia keilmuan orientalis dari yang mempelajari timbulan mereka. Nah itu di situ dia ini memberikan nasihat kepada penjajah waktu itu, hasil studinya bahwa orang-orang itu kalau berpegang pada agamanya maka akan susah penjajah. Itu sebenarnya. Maka yang dilakukan oleh Belanda saat itu adalah selain menjajah secara fisik, juga menjauhkan orang dari agamanya. Maka sekian lama setelah penjajahan sekalipun orang-orang Indonesia itu masih terkotak, masih terkotak-kotak itu ada yang pintar agama tapi nggak ngerti masalah pemerintahan, masalah menjalankan ini apa pemerintahan yang baik seperti apa. Karena dulunya di kota-kotakan seperti itu, politik pecah belah, memisahkan orang dari agamanya. Bahkan dulu, sekitar mungkin 10 tahun, berapa puluh tahun yang lalu, di dalam tradisi keilmuan Islam di Indonesia itu, orang belajar Islam dulu masih namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Yang dipelajari hanya pelajaran yang berkaitan dengan Islam. Institut Agama Islam Negeri. Baru belakangan berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Saya tahu ceritanya karena salah satu dosen saya di S2, Profesor Mas Kuriyadi. Itu salah satu konseptor yang mengubah IAIN menjadi Universitas Islam Negeri. Itu adalah satu gelombang kesadaran bahwa ilmu tidak bisa berpecah-pecah. Hanya mempelajari agama Islam saja, tapi tidak mempelajari yang lain. Sehingga umat Islam kalau hanya belajar Islam saja tapi tidak mempelajari yang lain, nanti akan membentuk satu ilmuwan yang timpang. Hanya mempelajari agama Islam saja tapi tidak belajar yang lain. Ilmuwannya juga tidak seimbang. Lebih banyak misalnya ini Islam saja cara pandangnya kurang luas. Yang ini hanya belajar yang lain-lain tapi nggak belajar agama. Sehingga generasi yang ada di dunia di Indonesia ya, sampai ya, beberapa warga Sawarsa terakhir yang masih belum ini menyatukan ini apa namanya keilmuan secara ini benar-benar terintegrasi. Sekarang ini sudah banyak ya, sekarang ini sudah banyak fenomena dan banyak sekali kita temukan orang-orang yang pintar dalam ilmu agama, tapi di saat yang sama dia juga mempunyai kelihayan kepintaran juga di dalam ilmu tata negara. Sehingga ya, hari ini sudah mulai terlihat benih-benih, sehingga banyak yang mempunyai anggapan, mempunyai asumsi bahwa peradaban Islam itu akan bangkit dan yang menjadi apa istilahnya pemuka dari kebangkitan itu adalah bangsa Indonesia. Itu sudah diprediksi banyak ini apa namanya komunitas internasional di dunia Islam. Kalau kita keluar ke negara-negara lain, ya satu konferensi misalnya berbicara tentang peradaban itu dicari
Kira-kira kalau satu peradaban ingin bangkit kembali, kan harus ada tanda-tandanya, harus ada yang memulai. Kalau kita pakai teori eliminasi, kita jajarkan negara-negara yang mempunyai potensi, Turki, Indonesia, mana itu kita hilangkan satu-satu. Nanti yang terakhir masih ada adalah Indonesia. Nah, tapi itu kan baru prediksi, ya. Baru prediksi dan harapan. Ketika kita tidak bisa menerjemahkan itu ke dalam realitas, ya prediksi hanya tidak prediksi, harapan itu tidak harapan saja. Disitulah mungkin kita perlu menguatkan akar keislaman kita sehingga ketika diperlukan adanya kita adakan Islam yang diharapkan mulai dari Indonesia. Kita benar-benar mempunyai kesiapan lahir maupun batin. Secara fisik kita itu kalau menurut mimpinya para ini ya pemegang pemerintah hari ini, Indonesia itu diprediksi akan menjadi Indonesia emas tahun 2045. Ya. Tapi kalau meleset sedikit, kita itu bisa tidak jadi Indonesia emas, tapi justru menjadi Indonesia emas. Ada sini di depan itu bahaya. Karena kita luar biasa jumlah dulu kita banyak sekali. Kalau tidak dididik dengan baik, nggak jadi Indonesia emas itu, tapi menjadi Indonesia cemas. Jadi, nah inilah mungkin satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita lanjutkan lagi kembali kepada ayat. Qisas itu diberlakukan al-hurru bil-hurru. Orang yang merdeka itu dikisos karena dia membunuh orang yang merdeka. Jadi merdeka dengan merdeka ini cara pandangnya masih zaman dulu. Kata-kata merdeka terus wal aqdu bil aqdi. Kalau budak dikisos karena dia membunuh budak yang lain. Jadi, ayat-ayat seperti ini memberikan satu pelajaran sejarah bahwa dulu di zaman awal mulai Islam itu masih ada perbudakan, perbudakan itu masih ada latarnya, masih ada seperti itu. Dan ini direkam dalam ayat-ayat Al-Quran yang masih berbicara tentang perbudakan itu pernah ada, tapi dihilangkan. Dan bahkan Islam itu tidak tidak pro dengan perbudakan sebetulnya. Karena apa? Itu bisa terlihat salah satu hal yang dilakukan oleh orang Muslim ketika melakukan satu melanggar bayar kafar misalnya, itu disuruh memerdekakan budak waktu itu. Ya. Kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu salah satu kafaratnya kan puasa, merdekakan budak, memberi makan, atau hal-hal yang lain. Budak-budak itu akhirnya dimerdekakan. Sebelum datangnya Islam, namanya perbudakan itu luar biasa. Jadi kedatangan Islam itu memberikan satu pencerahan perubahan yang tadinya perbudakan itu ada, itu dihilangkan, tapi secara tidak. Jadi jangan berpikiran bahwa Islam itu pro perbudakan. Islam itu memerdekakan. Masalah perempuan, misalnya Islam itu perempuan itu dimuliakan semulia-mulianya. Yang dulunya diposisikan sangat terendah, dengan kedatangan Islam perempuan itu diangkat sedemikian rupa. Islam itu bukan agama yang tidak pro dengan isu-isu perempuan. Jadi jangan salah paham, karena dalam masalah perbudakan, masalah perempuan, masalah
kisos dan sebagainya itu Islam dianggap tidak humanis. Itu yang bermasalah bukan apa-apa, sebenarnya yang bermasalah adalah dia tidak memahami Islam secara mendalam. Setelah memahami Islam secara mendalam, belajar tentang sejarahnya dari masa ke masa, nanti dia akan menemukan benang-benangnya. Dan yang perlu diingat, belajar Islam itu harus didasari oleh niat baik. Kalau orang orientalis belajar Islam untuk mencari titik kelemahan Islam, ya dia nanti gagalnya ya mencoba untuk melemahkan Islam. Tapi begitu ketemu sama ilmuwan Islam yang benar-benar paham tentang Islam, asumsi-asumsi atau hipotesis dari orang-orang yang mencoba melemahkan Islam itu bisa dipatahkan dan tidak susah dengan mudah. Jadi apapun yang menjadi ini anggapan-anggapan orang orientalis itu bisa dipatahkan dengan mudah dan tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang mencoba meneliti kelemahan Islam justru berbalik dan dia malah masuk Islam karena ternyata setelah dia mendalami Islam itu tidak sesuai dengan yang dipersangkakan sebelumnya, bahkan ternyata inilah kebenaran yang sesungguhnya dia masuk Islam. Banyak cerita yang tidak terhitung. Kalau kita lihat cerita-cerita atau di jalan perjalanan para orientalis atau orang-orang yang akhirnya masuk Islam di Indonesia maupun di luar Indonesia. Indonesia juga banyak yang mantan-mantan pendeta yang sekarang menjadi dai itu dulunya orang kan mau melemahkan Islam, tapi ternyata dia tidak bisa. Islam itu yang walayu ala alaihi. Islam itu selalu menjadi yang lebih tinggi walayu ala alaihi dan tidak ada yang bisa memenuhi ketinggian kemuliaan Islam. Itu harus yakin. Wal unsa bil unsa. Jadi kalau membunuh perempuan berarti yang dibunuh harus orang yang melakukan itu. Jadi tidak boleh melebihi dari itu. Jadi jangan ada satu kabilah yang merasa dia itu superior, lebih dari kabilah-kabilah yang lain. Ketika budak dari kabilah tersebut dibunuh, maka dia melakukan balas dendam dengan membunuh orang-orang merdeka. Itu tidak boleh. Atau perempuan dari kabilah tersebut dibunuh, maka dia melakukan harus setimpal gitu, artinya ya yang melakukan itu harus dibalas secara setimpal. Jadi jangan satu dibalas dengan lebih dari satu, enggak boleh. Tapi di dalam Islam itu syariat yang memudahkan. Syariat itu semuanya itu ada maqasid atau maqasid syariah atau maqasid syar'iyyah. Ada tujuan mulia yang dicapai dari persyariatan satu. Seluruh hukum-hukum yang disyariatkan itu di belakangnya kalau kita misalnya menelisik ke dalam, maka kita akan menemukan namanya maqasid syariah. Sehingga hukum itu tidak benar-benar kaku, tidak. Dan kisos yang tadinya diwajibkan itu tidak harus langsung dilakukan itu, tapi ada jalan lain. Paman usia punya asli syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un bil ihsan. Paman usia al-afu makna as-saf wal isqam. Paman usia, jadi keluarganya dibunuh. Tapi anggota keluarganya yang dibunuh ini, misalnya anaknya dibunuh oleh orang lain, bapaknya itu boleh memberikan pengampunan kepada pembunuhnya. Nah kalau yang seperti itu nggak usah dipisah. Ini hanya ada di syariat Islam. Di zaman Yahudi atau syariat yang sebelumnya itu tidak ada. Ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam itu memberikan kemudahan dan keringanan
yang tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya. Ini nggak ada di zaman Yahudi kan. Raman usia lahu min akhiri syai'un. Dan dia as-safu artinya berlapan. Wal isqatu artinya menggugurkan. Ya udahlah, nyawa kalaupun saya mengkisos si pembunuhnya juga tidak bisa menghidupkan nyawanya anak saya. Jadi misalnya ada orang yang hatinya lapang seperti itu boleh. Itu salah satu jalan keluar opsi dari syariat Islam. Tetapi kalau dilakukan pengampunan seperti itu, nanti ini berpindah kepada hukum setelahnya, yaitu membayar dia. Makanya dulu kalau pernah mendengar Indonesia itu pernah membuat tim ini pengampunan ini. Orang-orang Indonesia itu yang mendapatkan vonis hukuman mati itu tahun berapa ya? Agak lama. Itu 40 atau berapa saat. Akhirnya Indonesia membuat tim. Tim ini kerjaannya adalah dulu yang memimpin almarhum mantan Menteri Agama. Beberapa teman saya jadi tim yang tim pembebasan ya. Tugasnya adalah mendekati keluarga, karena kita tahu ada hukum itu, supaya si A yang melakukan pembunuhan itu tidak dikisos, maka harus ada pendekatan kepada keluarga yang ini misalnya anaknya atau orang yang terbunuh. Itu kalau ternyata di anggota keluarganya itu mengampuni, maka bisa dibayarkan dianya yang tadinya membunuh itu tidak harus dan itu berhasil waktu itu. Beberapa WNI terselamatkan dari hukuman mati. Caranya ini berbagai macam. Kalau misalnya ini cara-cara ini saya juga sedikit cara-cara kita. Misalnya kita itu mendekati keluarganya dengan pendekatan ke keluarga. Minta ampun, kita mendatangi keluarganya. Oke, jangan dikisos. Dia masih punya anak kecil. Jika perlu bahkan sebagian dari keluarganya yang di Indonesia didatangkan ke Saudi untuk meminta pengampunan dari keluarganya. Itu bisa secara hukum Islam dibenarkan. Dan itu dilakukan juga oleh pemerintah Indonesia saat ini. Jadi itu yang ini hanya berlaku syariat ini itu hanya di syariat Nabi Muhammad SAW. Di zamannya Nabi Musa pengampunan seperti ini. Kalau sudah membunuh itu tidak ada opsi lain kecuali itu. Jadi syariat Islam sebagai syariat terakhir itu sudah memberikan kompensasi banyak sekali. Ya, banyak sekali kompensasi yang diberikan. Ya, ini kalau kita melihat secara gelondongan membandingkan syariat kita dengan syariat umat atau nabi-nabi yang sebelumnya, ya syariat yang sekarang lebih dekat. Misalnya kayak hadis Rasulullah SAW adalah kullu ardin masjidan. Di syariat kita, setiap tanah itu bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Jadi kita dimanapun kita berada, kalau kita ingin melakukan sholat, itu bisa. Dan itu kekhususan dari umat Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu sholat itu harus ini misalnya di tengah-tengah perjalanan itu, nggak harus menunggu sampai ada masjid. Dimanapun kita boleh sholat.
Dan hukum fikih jelas. Hukum fikih itu kalau dia tidak kelihatan najis berarti suci. Itu aja gampang kan? Jadi hukum itu tidak susah. Pakaian, ini pakaian saya najis atau enggak? Ya, kalau enggak ketahuan najis berarti suci, karena asalnya adalah suci. Itu jangan bingung mau sholat aja. Wah ini celana saya ini bersih atau enggak? Itu karena kekurangan ilmu kita sebetulnya. Kalau kita tahu ilmunya, syariat itu mudah. Kalau tidak ketahuan bahwa itu najis itu harus ini bisa dilihat atau dicium baunya. Kalau kelihatan atau kecium baunya ada najisnya, itu najis. Kalau dilihat tidak ada, dicium tidak ada perubahan. Misalnya bekas pipis misalnya, dilihat ya kelihatan bekasnya, dicium nggak ada perubahan. Terus kita masih ragu gitu, nah, ini celana saya bersih apa enggak ya? Itu secara hukumnya adalah suci. Kalau suci berarti kita boleh menggunakan itu sebagai ini untuk aurat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum itu mudah. Ya jadi ini jangan kita terhalang akhirnya cari masjid lama nggak ketemu akhirnya waktu salah strategi. Yang benar adalah ketika sudah masuk waktunya kita memprediksi masjid yang terdekat kelihatannya nggak mungkin kita sholat di situ, ya udah kita sholat di mana. Kalau nggak ada air ya tayamum. Kalau tayamum itu kalau dalam fikih itu kita harus bersedia dulu mencari di sekitar situ sejauh mana. Kalau dalam fikih itu disebutkan sejauh kalau kita berteriak itu kira-kira kedengarannya sampai di mana? Berteriak di padang pasir misalnya yang tidak ada hambatan, itulah sejauh itulah kita mencari air untuk wudhu. Kalau nggak ketemu ya udah tayang. Jadi gitu aja, nggak terlalu susah. Ini sebetulnya menjalankan. Itu ya, sama dia lalu bisa 4 tiba untuk imam. Maka si keluarga yang ditinggalkan ini ketika akan memberikan, kalau dia memberikan ampunan maka dia boleh mengambil ketika untuk ma'ruf itu ngambil diamnya dan baik. Wa ada udilah ihsan. Nah, orang yang akan memberikan dia itu juga harus melakukannya dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Jangan nanti tasbih itu tar atau mematolah itu dulu waktunya harus disediakan. Kalau misalnya mau membayar diatnya, ya sudah harus dilakukan membayar diat dulu. Waktu pembebasan salah waktu itu namanya rupiah itu diat hari itu 500 juta. Waktu itu yang kasusnya itu terjadi di zamannya Pak SBY, yang tim yang saya sebutkan tadi itu. Nah itu harus dibayarkan secepatnya. Ini ayat yang berbicara tentang ini apa namanya qisas. Lalu disebutkan dari kata khifun min rabbikum wa rahmah. Dan perkara pengampunan ini takhfifun min rabbikum itu dispensasi, itu dispensasi min rabbikum dari Tuhan wa rahmah dan untuk belas kasih. Jadi syariat itu memberikan belas kasih dan juga dispensasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau sudah membunuh tidak langsung opsinya harus dibunuh, tapi ternyata diberikan dispensasi berupa boleh dia membayar dia. Nah, kalau terjadi kesepakatan misalnya nanti dengan keluarga
akan membayarkan dia tapi dicicil. Sekarang ini zamannya nyicil, boleh apa enggak? Tergantung kesepakatan dari keluarga. Yang penting ada deal antara si ini keluarga pembunuh dan keluarga yang terbunuh, gimana caranya teknis membayarkan dia. Itu ya, jadi ada dispensasi. Bapaknya ada dari kalau ada mengenai. Ternyata setelah dibayarkan dendamnya masih dibalaskan. Diatnya udah dibalas, tapi dendamnya ternyata belum padam. Ternyata dia itu hanya ingin mendapatkan harta. Bapaknya ada dari masih dibahas juga dalam ayat ini. Barang siapa iktada itu artinya melewati batas, buat zalim. Pak dari setelah dibayarkan diatnya itu, lalu ada berarti orang-orang yang melakukan itu akan mendapatkan siksa yang jadi artinya Islam itu sangat adil. Kalau sudah dibayarkan diatnya sudah berarti permasalahan selesai. Kalau ternyata dari keluarga yang terbunuh masih hidup selesai, masih melakukan hal-hal yang sifatnya berzaliman, maka selalu ada hubungan. Ini ada hikmah di ayat yang berikutnya 179. Walaupun fil qisasi hayatun yang tidak la'allahum tattaqun. Ini dalil yang sangat penting. Orang mengatakan bahwa qisas, hukum potong tangan, hukum dibunuh bagi yang membunuh, dianggap tidak humanis, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan peradaban umat Islam, umat manusia modern. Jadi tidak dianggap sesuai dengan hak asasi manusia. Biasanya itu kan. Makanya dulu setelah kalau deklarasi hak internasional itu kan tahun 1948 ada deklarasi hak Islam yang dilakukan di Mesir, mengenai cari komitmen namanya deklarasi hak asasi manusia dalam Islam. Itu pernah ada dokumennya itu dan dihasilkan dokumen itu beberapa tahun lalu. Karena apa? Karena deklarasi hak internasional itu belum tentu semuanya selaras dengan ajaran agama Islam. Maka umat Islam membuat deklarasi HAM spesifik yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tapi kalau berbicara tentang HAM secara umum, hukum pembunuhan itu bisa saja dianggap tidak sesuai dengan HAM-nya siapa. Kita caranya begitu. Kalau kita sebagai umat Islam, ya kita ada dokumen tandingan. Tidak hanya memakai deklarasi HAM internasional, tapi umat Islam bersepakat adanya HAM yang tadi yang umum ya 1948 itu. Tapi di dalam Islam itu ada sendiri deklarasi HAM Islam. Dan ini di dalam ayat ini walaupun ilfisasi hayatun, walaupun dia walaupun dan memberi manfaat bagi kalian semua, dia boleh orang-orang yang punya akal, yang menggunakan akalnya dengan baik. Ini dikaitkan dengan intelektualitas. Kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa syariat ini, berarti ada masalah dengan pemahaman kita itu. Asumsinya seperti itu atau makna, karena disebut sebagai jadi walaupun belum selesai itu dia orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab itu terjemahnya adalah dia orang-orang yang mempunyai akal. Walaupun dan bermanfaat bagimu ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal, bima syariat lakum minal qisas, di dalam syariatan qisas
hayatun, yaitu kehidupan. Dengan adanya Kristus itu mengamankan kehidupan asli. Dengan salah paham, Kristus seolah-olah memang menghilangkan nyawa satu, tapi sebetulnya di balik penghilangan satu nyawa itu adalah menyelamatkan dari seluruh jiwa yang lain. Karena apa? Kalau orang punya naluri membunuh dan tidak dieksekusi, maka nyawa-nyawa yang lain itu bisa terancam. Misalnya penjara. Kalau dia masih punya naluri membunuh, di penjara kan nggak sendirian, dia ada temannya. Bisa jadi dia melakukan aksi berikutnya. Jadi yang namanya syariat itu pasti ada makosid, maka saya seperti awal tadi ada makosid syariat. Disitulah kita mencari menelisik satu budaya. Kalau di ayatnya itu walaupun pilih sosial ayat makosid syariatnya itu adalah menyelamatkan kehidupan secara umum, itu maslahat amat atau kepentingan umum. Jadi kepentingan umum itu harus didahulukan. Dan kepentingan orang secara pribadi itu di bawah kepentingan negara. Dan itu prinsip di dalam syariat kita. Li'annahu man alima anna man qutila man qatala nafsan qutila biha yartadiku wa yarzazilu alil qatl. Dan di balik persyariatan, kalau misalnya syariat Kristus ini ditegakkan, orang-orang akan mikir, kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Berarti yaudah saya nggak mau. Makanya orang itu terdorong untuk tidak melakukan pembunuhan karena dia takut dengan ini. Kalau hukum itu tidak setimpal, orang itu cenderung melakukan pelanggaran hukum itu biasa. Contoh saja, ini sebetulnya bisa diterapkan dalam prinsip-prinsip hukum yang lain, dalam hukum yang lain, korupsi misalnya. Di kita, korupsi divonis hukuman penjara. Di penjara, kita tahu sendiri ceritanya. Akhirnya tidak membuat kapok. Korupsi yang kita sampai ada KPK sekalipun, ternyata korupsi tidak hilang. Kasus-kasus korupsi marah sekali. Itu bisa jadi karena hukuman terhadap para koruptor itu belum setimpal. Korupsi itu kan mencuri. Ya kan? Kalau dalam Islam mencuri itu hukumnya ada dipotong tangannya. Kenapa dipotong tangannya? Karena dia tidak menghormati usaha manusia. Kita mencari harta. Itu kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, itu kan gitu. Jadi ada orang dengan enaknya ngambil sesuatu yang kita hasilkan dengan susah payah diambil. Dia tidak memuliakan tangan, maka tangannya dipotong. Kalau orang tahu seperti itu, berani gak punya niat itu? Gak berani. Coba misalnya, saya tidak punya harta ini, intelektual saya saja rasa sebagai sarjana hukum Islam dan S1 hukum Islam. Misalnya diberlakukan para koruptor berpotong tangannya, berani gak orang korupsi? Misalnya tidak akan berani. Jadi karena yang sudah dipotong itu dia akan bisa kembali. Tapi di dalam Islam itu ketika menjalankan satu hukuman, seorang hakim di dalam Islam itu dikasih rambu-rambu oleh Rasulullah SAW, idrul fudur isu. Itu yang harus dipegang oleh siapapun yang akan menjadi hakim dalam satu perkara. Sebelum dia memutus perkara harus pegang hadis idrul fudur isu. Idrul tolak. Al-futur pelaksanaan had itu bisa potong tangan dan sebagainya. Itu had itu namanya
namanya wudu. Dalam Islam itu hukum itu ada kisos ada wudu. Syubhat, syubhat itu artinya segala sesuatu yang menyebabkan keraguan. Jadi misalnya dia sedang diadili, tapi ada bukti-bukti yang meringankan. Bukti-bukti yang meringankan itu menurut hakim masih ada kemungkinan maka hakim terus benar-benar memeriksa itu. Dan itu pesan dari Rasulullah. Itu betul disyukur. Terus ada pesan yang lain, seorang hakim itu lebih baik salah memutus seharusnya dihukum tapi tidak dihukum daripada dia seharusnya tidak dihukum tapi dihukum. Itu prinsip dalam Islam kalau kita ingin menjadi hakim memutus suatu perkara. Jadi tidak sembarangan. Jadi ketika kita pun misalnya menerapkan hukum itu tidak serampangan, tapi benar-benar harus melalui ini penerapan yang benar-benar kapasitas hakimnya itu pun harus benar-benar diseleksi dengan baik. Hakim itu berapa? Hakim itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Seluruh hakim di dunia itu kayak gitu. Dari 3 hakim itu yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi tipikal hakim itu cuma 3 itu. Dia akan masuk surga atau neraka. Kalau ada yang punya saudara atau siapa yang jadi hakim, pilihannya cuma itu, pilihan saja. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang punya ilmu dan dia memutus dengan ilmu yang dimilikinya dengan baik. Itu hakim yang masuk surga. Hakim yang masuk neraka tidak punya kapasitas dan dia memutus akhirnya salah. Atau dia punya kapasitas tapi tidak menjalankan ilmunya dengan baik. Tidak tadi Pak Hakim tolong diringankan hukumannya. Dia ada pengacara. Kita lihat podcast itu ternyata pengacara itu banyak yang kerjaannya ternyata adalah melakukan suap. Ya, tidak, ternyata bukan profesional yang benar-benar mencari bukti-bukti hukum yang bisa meringankan. Ternyata banyak dari pengacara-pengacara juga itu orang-orang di sekitar hukum itu kerjaannya ternyata ada melakukan suap. Ar-Rashi wal Murtashi finan, yang disuap maupun yang menerima, yang memberi suap maupun yang menerima suap, itu semuanya masuk. Jadi kalau artinya sebetulnya yang paling penting dari pelaksanaan satu syariat itu adalah infrastruktur dan juga SDM. Kalau SDM-nya tidak memenuhi, ya penegakan hukum tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Nah, di dalam Islam itu kapasitas itu inline dengan keimanan. Makanya dia hakim yang jujur, yang punya kapasitas dan dia menjalankan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Itulah hakim yang masuk surga. Wallahu a'lam, masih ada gak hakim kayak gitu? Insya Allah masih. Mungkin jumlahnya saja tidak lebih banyak daripada ini namanya zaman sekarang. Tapi itu kalau pengen jadi profesi jadi hakim, ingat hadis ini. Hakim itu ada 3. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Udah susah-susah ya memutus perkara, salah bisa masuk neraka. Salah itu bukan karena niatnya, tapi karena kapasitasnya. Waktu kuliah dulu misalnya ngantuk-ngantuk, tiba-tiba pas tes jadi hakim belum lulus. Ketika memutus perkara ya ini tidak benar. Itu kira-kira ya. Ini saya kira banyak yang kita pelajari ayatnya yang pendek ini.
Jadi dengan adanya persyariatan Yesus itu akhirnya orang itu terdorong untuk tidak melakukan sesuatu. Harusnya semangat hukum seperti ini kita bisa ambil dan diterapkan untuk hukum-hukum yang lainnya yang tingkatannya lebih bawah. Kalau Yesus ini tingkatannya paling tinggi. Tapi semangat hukumnya, spirit dari hukumnya itu sebetulnya bisa diterapkan. Kalau orang yang diberikan hukuman yang bisa membuat efek segera, maka orang akan pikir-pikir. Beberapa negara, misalnya seperti Cina, itu masih memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Jadi itu begini, apa namanya? Kalau misalnya kita mempunyai keputusan, ya sebetulnya tidak bisa diintervensi oleh negara lain karena setiap negara itu mempunyai kedaulatan. Kalau orang melakukan intervensi terhadap hukum yang kita tetapkan, itu sudah intervensi terhadap kedaulatan. Nanti masalahnya adalah dia membuat hukum bahwa apa tidak akan. Makanya ada sebagian dari kita yang salah satu jihad yang dilakukan itu adalah jihad konstitusi. Bagaimana para pembuat hukum itu membuat hukum yang sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang disebut jihad konstitusi. Jadi jihad itu tidak perang saja, perang itu ada musuhnya. Kalau perang tidak ada musuhnya, itu jihad mandiri. Tapi jihad yang disarankan hari ini itu jihad madan. Ya. Madan itu dari kata-kata mundur, tamadud. Jihad menegakkan peradaban, itu jihad madan. Syekh Qaradawi itu punya kitab 2 jilid. Judulnya kita berjihad. Saya pernah ada teman saya waktu itu minta dibelikan kitab itu, pernah saya belikan. Jadi saya pernah lihat kitabnya, tapi saya belum sempat membaca. Tapi pernah membelikan itu kitab 2 jilid dari Syekh Qaradawi itu kitab berjihad. Nah di dalam kitab itu dibahas tentang jihad madan, jihad untuk pendidikan peradaban. Jihad sehari ini itu mengentaskan kemiskinan, itu jihad. Mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, itu jihad semua. Tapi jihad yang sebenarnya jihad madan. Kalau nggak ada musuhnya tapi menggaungkan jihad itu jihad modern. Itu menakutkan bahasa Jawa ya. Kalau madani bahasa Arab, kalau madani itu bahasa Jawa. Karena saya. Jadi jangan ini jihad yang membuat orang takut. Nggak ada musuhnya loh ini. Jihad. Akhirnya meledakkan ini itu, melawan aparat dan sebagainya. Itu bukan jihad yang benar. Perang itu sendiri pun di dalam agama itu ada klasifikasi. Jihad atau yang dispesifikasikan dengan perang itu nanti ada hukumnya secara fikih, apakah dia kifayah atau ain. Kalau musuh sudah ada di depan mata, maka seluruh umat Islam itu hukumnya wajib fardu ain, wajib melawan musuh, harus angkat senjata. Tapi kalau musuh masih di luar jangkauan kita jauh, itu hukumnya namanya fardu kifayah. Kalau yang di sana sudah melakukan perlawanan, maka di sini itu tidak punya kewajiban secara langsung, tapi secara risalah kita harus mendorong, mendukung. Kalau kita menganggap atau kita berpandangan bahwa konflik Israel dengan Palestina itu sebagai bentuk jihad, itu secara fikih itu fardunya fardu masih kifayah karena di luar negara kita. Jadi kan kita mau ke sana mau ngapain? Misalnya nih semangatnya luar biasa, saya mau ke sana mau berjihad, ternyata nggak bisa masuk. Untuk bisa masuk ke Gaza itu harus lewat Rafah. Rafah itu apa? Rafah saya nggak tahu misalnya. Ilmu strateginya belum tahu. Harus tahu dulu
Rafah itu di mana? Rafah di Mesir. Terus caranya bagaimana supaya bisa masuk? Ya, harus pakai izinnya otoritas Mesir. Gitu. Jadi harus tahu, ini jangan cuma semangat saja tapi tidak mempunyai ilmu, dan juga harus tahu hukum fikihnya. Ini fardu ain atau fardu kifayah. Dan jihad atau yang kita kerucutkan dengan perang melawan musuh itu juga harus mengukur kemampuan musuhnya, senjatanya apa, kita senjatanya apa. Kalau kita tidak yakin menang, jangan maju dulu. Kita harus menyiapkan dulu, baru kalau sudah yakin menang itu. Jadi artinya semuanya itu harus pakai kalkulasi. Semangat saja tidak cukup, harus dibandingin dengan ilmu. Kalau berkaitan dengan perang, berarti harus tahu ilmu perang. Harus baca buku yang berkaitan dengan perang, strategi perang. Misalnya baca bukunya secara yang The Art of War, harus baca sejarah Islam, bagaimana perang menang dan perang yang kalah. Di dalam Islam itu ada yang menang dan kalah. Yang menang kalah dulu. Jadi artinya semuanya tidak serampangan, semuanya harus benar-benar didasari oleh semangat keislaman yang harus tinggi, dan juga persiapan yang harus kuat, dan juga ilmu yang harus mungkin ini untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan membahas hukumnya. Ini baru ayatnya. Kita ini membaca tafsir ayat-ayat hukum. Jadi ini baru ayatnya, kita bedah dulu. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang hukum-hukum. Misalnya, hal yuqtalul hurru bil abdi wal muslimu bil dhib. Ini spill sedikit ya, nanti akan kita bahas sebelumnya. Apakah orang yang merdeka itu bisa dikisos karena membunuh hamba, seorang budak? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah seorang muslim itu bisa diterapkan baginya hukum kisos ketika dia membunuh orang kafir? Kafir tinggi misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan hukum yang harus dijawab ketika berbicara tentang hukum. Apakah orang tua yang membunuh anaknya itu bisa dikenai hukum kisos? Kan bisa jadi ada kejadian orang tua membunuh anaknya. Apakah orang tua ini kena hukum kisos? Itu pertanyaan yang harus dibahas. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian mungkin untuk pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita silakan. Enggak beneran, agak mendekat beneran. Kalau taruh, ya. Yang saya tahu taruh itu tradisi. Jadi ini sebetulnya ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam agama Islam, dia harus berpegang pada hukum Islam. Tradisi itu boleh dilanjutkan ketika tradisi itu selaras atau tidak bertentangan dengan agama Islam. Contoh, itu ada nggak yang mengatakan bahwa cara itu selaras dengan ajaran Islam? Nggak ada. Itu sebetulnya kalau boleh dibilang ya itu tradisi yang harusnya ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam agama Islam, tradisi-tradisi yang seperti itu harusnya hilang. Ketika tidak hilang, kesimpulan saya adalah ada masalah dalam Islam.
Jadi dia belum menjalankan keislamannya secara penuh. Cara itu balas dendam. Sementara di dalam agama bahkan kisos sekalipun itu bisa ditiadakan karena keluarganya enggak. Artinya spirit dalam agama Islam itu adalah memiliki pengampunan. Ya, di dalam Islam itu ajaran Nabi Muhammad itu sangat mulia. Kita tuh boleh membalas perlakuan orang itu. Tapi kalau kita memberikan pengampunan itu lebih bagus lagi. Bahkan dalam salah satu pesan Rasul itu ahsin man asa'a ilaika. Ahsin man asa'a ilaika. Ahsin berbuatlah baik. Baiklah man asa'a ilaika, orang yang berbuat jelek padamu. Itu ajaran agama Islam seperti itu. Jadi kita itu kalau membalas dendam itu ada masalah yang Islam itu. Kalau kita masuk ke dalam ajaran tasawuf, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, pendiri Thariqah Syadzili, itu mengajarkan salah satu ajaran man tasara bi nafsi bahwa wa sawabu. Ajarannya itu man barang siapa cinta soro menolong, membela binafsi terhadap dirinya sendiri, bahwa maka dia waturo dan tanah sawawan sederajat setara. Itu sufi ya, ilmu sufi. Saya tidak berbicara tentang ilmu syariat. Ini ajaran sufi, ajaran tasawuf. Barang siapa membela diri, itu derajatnya sederajat dengan tanah, tidak punya derajat. Karena apa? Kita dikatai orang, kita balas dengan perkataan yang sama-sama jeleknya. Untuk apa? Itu mengotori mulut kita. Ajaran dalam tasawuf dan puncaknya. Kalau syariat itu masih pinggir-pinggirnya. Kalau kita belajar syariat, ibarat lapangan bulu tangkis itu di garis itu. Tasawuf itu kalau nyemes itu masuknya di garis itu yang depan itu. Kalau volley itu nyemesnya masuknya di depan garis tengah. Jadi tasawuf itu di tengah-tengah. Dalam tasawuf itu manin tasawuf nafsihi wa sawab. Jadi kalau kita ingin bermain di tengah, kalau nyemes itu masuknya ke dalam, nggak jadi bahan perdebatan, nanya penontonnya masuk kan? Itu fikih di pinggir-pinggir, itu di garis-garis sudah awal. Itu masih level syariat yang tinggi. Tapi kalau sudah masuk level yang berikutnya yang sudah tasawuf dan naik level, itu dia sudah ini top. Itu membela dirinya sendiri saja, itu derajatnya setara dengan tanah. Jadi kalau pengen ikut ajaran yang tasawuf, ada orang mengatai kita jelek, itu kita berpegangnya tidak kepada manusia, tapi berpegangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang membela dirinya dalam pemahaman tasawuf itu merupakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak itu Gusti orang asali yang berada. La ya'khudhu sinatun wala naum, dibaca terus. Tapi ketika menghadapi masalah merubah. Orang-orang yang tasawuf yang sudah memaknai la ilaha illallah dengan la mawjuda, itu orang-orang yang sudah ketika membaca la ilaha illallah, kalau di level kita itu memaknai la ilaha illallah itu la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Level kita kan baru itu. Di level yang berikutnya itu sudah la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Nah, orang-orang seperti itu dia ketika menghadapi permasalahan itu langsung yang dihadirkan adalah Allah. Maka dia tidak perlu untuk membela dirinya sendiri, apalagi membalas diri. Itu kalau dilihat dari ajaran Islam itu sangat jauh. Tradisi, dan itu tradisi
yang seharusnya dihilangkan secara syariat yang masih kasar saja tidak bisa dihindarkan, apalagi syariat yang lebih halus. Kalau kita dalam Islam itu kan tidak cuma di level yang kasar. Kalau bisa kita tuh menaikkan level keislaman kita dari Islam, iman yang menuju besar-besar rasional. Jadi nggak ada kebutuhan secara membalas dendam. Jadi akhirnya tuh ini ya, dan kita terapkan dalam yang lain. Kalau dalam pengembangan olahraga di semai harus semai juga, karena masih ada di dalam lapangan. Tapi kalau di dalam lapangan kehidupan itu beda lagi. Kalau di lapangan olahraga nggak ada masalah. Gitu. Sambil dendam dikit ya apa? Kena kepalanya di semai itu. Boleh ya apa? Kan itu ini apa namanya olahraga gitu. Tapi kalau mengampuni lebih bagus. Itu cobaan juga itu. Jadi mungkin itu Pak ya. Tapi kalau dalam berislam kalau bisa jangan hanya sampai di level syariat dasar, sampai tadi kita sampai kepada ihsan. Tidak cuma Islam dalam arti syariat-syariat. Tidak hanya keyakinan, iman, tapi sudah masuk kepada ihsan. Ihsan itu menghadirkan Allah dalam semua tidak takut setiap nafas kita. Mungkin itu kita untuk ada satu lagi sekarang. Saya penasaran Ustaz, ini kan ayat kisos ini mirip dengan ayat siam ya Ustaz. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kisos. Ini hukumnya, saya mau nanya hukumnya ini wajib ain atau wajib kifayah atau fardu ain atau fardu kifayah Ustaz. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kisos ini bisa dilakukan secara individu atau harus institusi yang melakukan Ustaz. Itu. Ya, terus yang ketiga, saya kadang suka mengajarkan anak-anak hukum kisos ini Ustaz ya. Misalkan kadang ada anak yang berantem Ustaz. Kemudian saya mencoba meramaikan. Misalkan dia dipukul matanya, nangis. Terus saya tanya, kamu kenapa dipukul matanya? Terus saya ajarkan di Islam ada hukum namanya kisos. Jadi pembalasan hukuman yang setimpal. Mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Tapi kalau kamu membalas nggak apa-apa. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Saya suka ajarkan gitu Ustaz. Dan anak-anak kadang suka memilih, yaudahlah saya maafkan. Karena saya bilang pahalanya banyak gitu Ustaz. Itu kalau misalkan diterapkan dengan kejadian atau kehidupan sehari-hari, boleh nggak sih Ustaz? Ya. Yang pertama tadi tentang ini apa tadi? Hukum. Hukum, ya hukumnya apa tentang ya itu kan syariat ya. Syariat itu sudah kolektif. Kolektif artinya kalau tidak itu kifayah. Kalau dia tidak dijalankan dari seluruh umat Islam itu kena dosanya semua. Karena ini salah. Ya. Terus yang kedua, yang melakukan hukum itu harus ini institusi. Jadi tidak boleh kita melakukan penerapan hukum secara sendiri-sendiri. Karena di dalam Islam itu ada namanya qadhi. Qadhi itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu jadi orang yang memutus. Qadhi itu yang memutus. Jadi dulu kalau dalam Islam itu pasti ada namanya qadhi, dia memutus kalau ada orang bermasalah. Datang ke qadhi tersebut dan qadhi memberikan putusan. Putusan ketiga tadi masalah penerapan yang saya kira itu masalah pendidikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang ditekan itu masalah masyarakat, kita kalau dalam masalah masyarakat itu kembali kepada tradisi. Jadi dia harus letter lock dipukul matanya terus disuruh pukul matanya dan sebagainya. Kita mengajarkan yang lebih baik sesuai dengan tradisi. Kita itu tradisi timur. Orang-orang Indonesia itu pemaaf. Orang yang zalim selama bertahun-tahun akan dimaafkan. Ya. Gitu. Jadi orang Indonesia itu pemaaf. Orang berkuasa alim itu setelah dia turun itu ya kita udah lupa lagi.
Selain kita pemaaf, orang Indonesia itu punya penyakit namanya amnesia interpersonal, lupa. Sekarang begini nanti udah lupa. Jadi kalau ada masalah konflik sekarang atau begitu-begitu nggak apa-apa, orang Indonesia itu udah lupa. Dan kita pemaaf. Gitu. Jadi kita ini kembali kepada tradisi kita pemaaf. Gitu. Jadi lebih baik mengajarkan ke anak-anak itu level yang lebih tinggi yaitu memaafkan. Jadi kalau misalnya soalnya kalau api dibalas dengan api itu tidak akan padam. Tapi ketika api dibalas dengan air, maka api itu akan padam. Dan gejolak hati juga akan padam ketika saling memaafkan. Jadi kita mengajarkan akhlak yang mulia saja daripada mengajarkan yang sebetulnya tidak salah. Tapi ada opsi yang lebih baik. Nah, opsi yang lebih baik itulah yang menurut sebaiknya kita ajarkan. Jadi kita ini kembali lagi tadi karena hukum kisos ini tidak diterapkan, maka saya sendiri berkeyakinan seluruh umat Islam itu mempunyai andil di dalam dosanya. Makanya kita salah satu istighfar kita ya tidak ditanggung sama pemerintah. Ya kalau ingin berubah, maka saya tadi berbicara tentang jihad konstitusi. Kalau kita jihad sekarang ini, jangan jihad di mana-mana. Kalau hukumnya menyatakan mengangkat hukum A, kan bisa. Dan yang membuat hukum adalah anggota legislatif. Ya, kalau kita pengen membuat hukum, jadilah anggota legislatif. Nantinya akan membuat hukum yang akan diterapkan di negara ini atau menjadi eksekutif. Karena hukum itu bisa inisiasinya dari eksekutif atau dari legislatif atau dari pemerintah. Itu jadi ya kita masuk di situ kalau ingin menempuh jalan yang benar, kan siap yang penting itu. Ya. Saya kira itu mungkin kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf.